Hai, selamat pagi dan selamat datang di With Humble. Hari ini saya akan coba untuk introduce yaitu dua indikator EMA dan ADX yang sudah kita combine di TradingView, di mana saya yakin teman-teman di sini sudah paham kalau indikator EMA itu berfungsi sebagai kapan kita harus stay on position buy dan kapan kita harus stay on position sell. Dan indikator yang digabung ke EMA yaitu indikator ADX. Indikator ADX ini untuk mengetahui apakah saat ini sedang volatil atau tidak, atau mungkin kalau dengan kata mudahnya apakah sekarang banyak transaksi atau tidak. Untuk studi kasusnya kita pakai scalping di M1 dengan logic atau condition seperti ini, yaitu kapan kita buy, yaitu ketika harga di atas garis EMA. EMA yang kita pakai itu garisnya EMA 50. Kemudian kita buy ketika RSI di bawah atau menyentuh 20, di mana kita pakai RSI 3. Kemudian kita buy ketika nilai dari ADX itu lebih dari 30, atau bisa dikatakan ketika ADX nilainya lebih dari 30 artinya banyak terjadi transaksi. Kemudian kita akan coba trade di next position ketika candle itu hijau, maka kita akan entry di situ. Sebaliknya dengan sell, maka kita akan melakukan sell ketika harga di bawah garis EMA, kemudian RSI atau lebih dari 80. Ini salah, saya ganti sekalian. RSI lebih dari 80. Kemudian untuk ADX sama, yaitu ketika di atas 30 artinya banyak transaksi di situ, dan kita akan entry ketika candle berubah menjadi merah. Ini adalah grafik SAU USD dalam 1 menit. Kemudian indikator yang kita pakai yaitu pertama indikator EMA. EMA yang kita pakai itu 50. Oke. Di sini kalau misalnya harga di bawah EMA, maka kita akan posisi terus sell di sini. Tapi ketika harga, saya kasih contoh, selalu di atas EMA, maka kita selalu dalam posisi buy. Kemudian indikator yang kita pakai selanjutnya yaitu ADX. Oke. Tapi ADX yang kita pakai itu ADX dari versi kita, yaitu dari versi With Humble, yaitu Average Directional Index, Average Directional Index dari With Humble. Teman-teman silakan cari di linknya di YouTube sebelumnya, saya sudah jelaskan di sini. Bedanya di sini sudah ada garis targetnya. Jadi di sini sudah di-set untuk ADX smoothingnya 5, DXY-nya 5, kemudian level line value-nya 30. Terus kemudian stylenya dash. Seperti ini. Untuk warnanya bisa teman-teman ganti-ganti. Kalau misalnya pengen hijau ya hijau, kalau pengen itu warna lain boleh lakukan warna lain. Nah, kalau dalam ADX di sini ketika dia di atas 50 artinya dia sedang volatil, sedangkan ketika di bawah
itu artinya tidak sedang volatil. Jadi kita hanya nanti akan bertransaksi di atas 30. Saya ulangi lagi, kalau misalnya kita lihat kondisinya, yaitu ketika buy, EMA mesti di bawah, harga di atas garis EMA, kemudian nanti RSI-nya kita bahas, kemudian ADX-nya harus di atas 30. Kemudian ada satu indikator yaitu RSI, kita harus bisa masukkan RSI. Nah, di sini kemarin dari teman-teman ada komplain, terutama teman-teman yang belum berlangganan TradingView, yaitu ketika kita masukkan RSI, maka muncul keluar seperti ini. Artinya teman-teman hanya bisa menggunakan 2 indikator saja, tidak bisa lebih. Sedangkan kebutuhan kita butuh 3 indikator untuk mengetahui kondisi apakah buy atau sell. Kemudian solusinya kita coba combine indikator EMA dan ADX. Nanti untuk link ini ada di description-nya. Ini indikator. Jadi ini memang spesifik untuk scalping tool di time frame M1. Teman-teman kalau belum follow silahkan follow. Kemudian cara untuk jadikan favorit yaitu tinggal add to favorite. Kemudian kita cek. Kita harus hapus dulu EMA-nya di sini. Kemudian kita klik lagi indikator, kemudian kita klik EMA plus ADX plus scalping tool at M1 by with humble di sini. Kita klik saja, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk nilainya, karena ini memang saya dedikasikan untuk M1, maka secara default EMA-nya di 50, kemudian source-nya close, harga close, atau candle close yang dipakai, kemudian offsetnya 0, kemudian ADX smoothing-nya itu 5, DE-nya 5. Kemudian level value itu untuk mengatur level apakah volatil atau tidak. Jadi kita akan filter harga nilai-nilai di atas 30. Nah, ada kondisi yaitu ketika nilai di atas 30, maka background berubah menjadi merah. Ini teman-teman lihat merah. Jadi kalau untuk mencocokkan bisa pakai garis ini. Nah, ini berarti valid ya. Ini merah. Nanti ini merah. Oke. Jadi ini sudah kita percayakan bahwa memang kondisi merah-merah ini kondisi sedang volatil atau pasar lagi volatil. Jadi sebenarnya kita sudah punya 2 indikator dalam satu script. Lalu kemudian ada satu indikator lagi yang tentunya yang digunakan untuk mengetahui kondisi yaitu RSI 3 atau indikator RSI. Jadi ketika RSI-nya di bawah 20 maka kita lakukan buy, artinya sudah jenuh. Kemudian kalau RSI-nya 80 itu kita melakukan sell, artinya sudah jenuh. Kita bisa, karena kita sudah tidak perlu ADX dan sudah terwakilkan di background merah ini, maka kita bisa hapus ADX-nya. Kita tinggal cari RSI di sini. Kita pakai yang paling atas. Kemudian RSI yang kita pakai tadi itu 3. Jadi kita langsung aja ke 3 sini. Karena ini bisa kita hapus. Ini adalah garis MA-nya kalau teman-teman bingung.
Terus kemudian upper sama lowernya kita ubah menjadi 80 dan 20. Oke. Oke, kita kasih contoh satu ya. Kapan kita buy? Kapan kita buy? Nah, kondisi buy yaitu background warna merah. Kita kasih contoh ini ya, background warna merah. Satu. Kemudian, oh ternyata price di bawah garis EMA. Dua. Kemudian apakah dia confirm untuk buy atau sell? Maka kita cek RSI 3 di atas 50. Maka sebaiknya kita melakukan sell di sini. Seperti ini. Jadi kita sell di sini. Karena tiga kondisi di sini sudah terpenuhi. Oke. Sampai sini semoga teman-teman paham, dan kalau masih ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Insya Allah kalau memang ada waktu pasti saya jawab, atau mungkin teman-teman yang lebih expert atau teman-teman lain juga bisa jawab juga di kolom komentar. Untuk scalping method M1 lebih detailnya akan saya bahas lagi setelah video ini. Sekian, terima kasih teman-teman, sehat selalu dan sukses selalu.